pemirsa setia TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa, salam sejahtera bagi kita semua dan juga umat Konghucu yang kami hormati dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami, Wei Te Tong Tien. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita berjumpa lagi pada hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2024, Nongli atau Kongli yang jatuh pada 2574 bulan 2 tanggal 19. Nah, itu jatuh pada Erye Sere. Mimbar Agama Konghucu kerjasama dengan TVRI Pemersatu Bangsa dan Majelis Tinggi Konghucu Indonesia Matakin, Sumatera Utara dan Medan dengan topik Qingming atau Qingbing. Marilah kita panjatkan doa dibawakan oleh Tao Chin Lau Kok Sing. Baik, saya bacakan surat doa sembahyangnya. Surat doa sembahyang Qingming untuk leluhur dan untuk arwah umum. Kehadiran Huang Tian Sangti yang Maha Agung di tempat yang Maha Mulia dengan bimbingan rohani Chu Sen Kongce, penyertaan para senming dan restu segenap leluhur Sincai dipermuliakan. Puji dan syukur kami naikkan. Tian telah berkenan kami berhimpun bersama pada hari Qingming, hari yang gilang gemilang dan suci ini. Kami laksanakan upacara pengenangan dan penghormatan bagi para arwah leluhur, orang tua maupun saudara kami yang telah mendahului. Kami panjatkan doa semoga Tian berkenan menerimanya di dalam cahaya kemuliaan kebajikan, sehingga damai, tentram, dan abadi boleh besertanya. Diperkenankan pula kami naikkan hormat kepada yang kami hormati malaikat bumi, Fu Te Cheng Sen, yang selalu menjadi perawat bagi kehidupan di semesta alam dan di atas dunia ini, atas segenap kasih dan perawatan yang telah diberikan atas kehidupan di muka bumi ini, maupun bagi para arwah leluhur, orang tua, maupun saudara kami yang telah mendahului. Penghormatan ini boleh menjadi pendorong semangat bagi kami untuk selalu berperilaku luhur dan mulia, sebagaimana Tian firmankan pada makna nama yang kami hormati, Fu Te Cheng Sen, bahwa kebahagiaan, rahmat Fu, dan kebajikan Te adalah merupakan kesatuan, kemanunggalan yang tak terpisahkan. Para arwah leluhur, orang tua dan saudara kami yang telah jauh pada hari Qingming, hari yang gemilang dan suci ini, terimalah hormat kami. Kami kenangkan bersama masa-masa lampau para leluhur yang telah mendahului sebagai peletak dasar peradaban dan penerus kehidupan ini. Kami yakin segala hal yang mulia ini telah terbit dari kebajikan, berbuah dari pengorbanan dan pengabdian para leluhur. Kami hayati pula ayat suci yang tersurah dalam kitab Sabda Suci Lun Yi. Chen Xing bersabda, berhati-hatilah pada saat orang tua meninggal dunia, dan janganlah lupa memperingatinya, sekalipun telah jauh. Dengan demikian, rakyat akan kembali tebal kebajikannya. Lun Yi di kitab suci bab 1 ayat 9. Nabi Kongce bersabda, kalau aku tidak ikut sembahyang sendiri, aku tidak merasa sudah bersembahyang. Lun Yi di kitab suci bab 3 ayat 12. Sungguh hal ini patut dan wajib kami kenang. Kami hayati dan kami suri teladani hingga menjadi pedoman dan teguh di dalam iman, dalam menghadapi tantangan dan segenap kewajiban hidup. Saat ini semua kami sajikan dengan setulus hati dan sepenuh kebajikan akan persembahan dan pernyataan bakti kami. Semoga semua ini para leluhur berkenan dan menerimanya sebagai pernyataan hormat dan kenangan suci kami. Kami yakin Tian telah berkenan memberikan tempat yang damai dan abadi bagi para leluhur dan saudara yang telah mendahului kami. Sincai dipermuliakan. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tian. Semoga dijauhkan hati kami dari segala kelemahan, dari sifat keluh gerutu kepada Tian,
dan sesal penyalahan terhadap sesama, senantiasa tekun belajar, hidup benar dari tempat rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakin Huang Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyertaan dalam kehidupan ini. Maha besar Tian Kalik semesta alam, Tian senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tian Yu Te Sancai, terwujudlah kebajikan. Medan, Kong Li Eyek Seze, 19 Maret 2024, dinaikkan oleh Tao Ching Lau Kok Seng. Oke. Baik, pemirsa yang saya muliakan, saya Tao Ching Laksmi Soekarto sebagai MC sore ini bersama narasumber tokoh agama Konghucu yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Changlao Muslim Linggo dan Tao Ching Lau Kok Seng, akan bersama kita selama 1 jam ke depan membahas tentang korelasi beragama dalam perspektif itu mengenai Qingming atau Qingbing dalam Konghucu. Baiklah, marilah kita sapa narasumber kita, Bapak Changlao Muslim Linggo dan Tao Ching Lau Kok Seng. Selamat sore, salam kebajikan. Wei Te Tong Tian, apa kabar? Baik, Sancai. Oke, pemirsa, untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita mulai topik ini. Kepada Pak Changlao Muslim Linggo, dapatkah menjelaskan apakah itu Qingming dalam perspektif dalam agama Konghucu itu? Baik, salam kebajikan Wei Te Tong Tian. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terimalah salam kami dari agama Konghucu, Wei Te Tong Tian, hanya kebajikan Tuhan Tian berkenan. Dan tidak lupa kami ucapkan kepada sahabat kami, umat agama Islam, menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar, berpahala, seperti salam kami, hanya kebajikan Tuhan Tian berkenan. Sancai, terwujudlah kebajikan. Baik, terima kasih pemirsa. Pada hari ini kita mendahului hari Qingbing. Sebetulnya akan dimulai Qingbing 2 hari lagi. Kenapa tadi ditanyakan Qingbing? Apa hubungan korelasi Qingbing dengan ziarah kuburan? Ya, seharusnya ziarah kuburan atau bahasa Mandarinnya paiswa, sembahyang ke makam umum atau saubong, membersihkan kuburan. Jadi kalau ditanya Qingbing tadi, Qing itu adalah bersih, Bing adalah terang gemilang. Nah ini kaitannya, yaitu matahari dia balik putar ke arah selatan daripada bumi itu 104 hari. Jadi dari mana? Dari titik awal mulainya masuk musim semi itu. Nah masuk ke lusa ini itu masuk namanya Chunfen. Chunfen itu adalah masa pancarobanya. Masa perubahannya ya? Iya, pancarobanya. Jadi maka itu berapa hari ini kita kan terasa panas kan? Sangat panas kan? Ya, nah jadi ini sekali. Sudah berjalan sekian ribu tahun sudah dilaksanakan dan sudah diprediksi hitungan. Nah maka itu dengan adanya gampangnya kita hitung mulai dari tanggal 4 atau tanggal 5 mundur dia 15 hari, itulah masuk Chunfen. Jadi 15 hari setelah Chunfen pancaroba, masuklah hari ini Qingbingnya. Nah, jadi supaya... Jadi yang saya, yang Lasmi tahu sedikit itu dimulainya Qingbing itu apa benar dari mulai 24 Maret 2024 ini sampai dengan 4 April 2024 di tahun ini? Nah, itulah ada alkisahnya maka itu. Ada yang mendahului 10 hari, ada atau lambat 10 hari, ada yang bilang seminggu. Itu boleh-boleh saja. Kejadian di negeri China dulu, itu hampir demikian. Dan hampir tiap bulan ada orang mengadakan ziarah. Dengan peristiwa nanti akan dijelaskan oleh Lau Kok Seng kita akan tahu, oh apa itu, kenapa bisa begini dan begitu. Nah, jadi yang sebenarnya setelah dihitung, ini adalah 24 Solar Term ya. Tadi ya, adalah tahun Gogeria atau Masehi. Jadi perhitungkan berdasarkan Yangli. Jadi banyak kalangan Chinese, apalagi generasi muda,
dia tidak bisa membedakan Imlek sama Yangli. Di sini sekaligus saya jelaskan, kalau Imlek itu adalah kalender rembulan. Seperti seperti sahabat kita umat Islam, tapi dia dihitung tahun Hijriyahnya ya. Nah, jadi kalau dari kalangan Chinese mau dihitung Imleknya, itu harus dihitung sebenarnya dari Huangti, Raja Kuning tadi. Jadi ada 4 sekian ribu, 5.000 tahun. Tapi namun karena ada perubahan-perubahan ini tadi dibenari, ditata kembali oleh Nabi Kongzi, maka itulah disebut adalah Kongzili. Tadi yang sudah dibacakan sahabat Tauchin kita. Terjadinya sebelum Masehi ya Pak ya? Nah sebelum Masehi betul. Nah jadi dengan ada begitu, sehingga kalangan kita lihat di Chinese tadi, dia mengatakan Chun Jie. Chun itu musim semi. Jadi mulai semi dihitung itulah ada karena raya. Nah, ada yang mengatakan Nongli karena di situ mulai bisa bercocok tanam. Jadi kalau ada yang mengatakan selamat Imlek 2024 itu salah besar. Ya. Itu adalah Yangle. Yangle. Kita yang di Imlek. Jadi kenapa kita umat Konghucu mengatakan 2575? Karena 551 sebelum Masehi itu kelahiran Nabi Konghucu yang dimulai oleh Liang Wuti tadi untuk menghormati tahun lahirnya, sehingga itulah diadakan. Ya, ditambah dengan Gogeria ini atau Yangli ini menjadi 25. Tahun sekarang ya. Ya, kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan pemirsa di TV dan dimanapun Anda berada dan yang di studio bisa mengerti. Jadi Imlek dan Yangli ini. Jadi kembali ke Cengbing tadi. Cengbing ini adalah dia masuk di sebuah cie-cie itu sebuah energi atau udara suasana tadi kan dia masuk yang kelima nih tadi. Sehingga disebut 24 solar system tadi. Nah, jadi 24 cie-cie. Jadi dalam hal ini kita sudah masuk di pancaroba dengan adanya peristiwa-peristiwa alam dan peristiwa-peristiwa sejarah tadi, banyak orang membaca, melihat sehingga apa sebetulnya kejadian ini. Nah, pada saat itu nanti akan dijelaskan oleh Lau Kok Seng tadi 636 sebelum Masehi itu terjadinya Cie Tui nanti itu peristiwa itu dan setelah tersebut ya, nanti akan dijelaskan, tapi sini saya ambil garis besarnya biar nanti pemirsa bisa mengerti kenapa kok jadi Cengbing tulisan dua ini. Ya, karena tadi sudah dijelaskan matahari dia 104 hari mendekati bumi, itulah hari yang paling terang, Cheng, Meng itu jelas. Tetapi ini hubungannya kembali ke hati kita. Apakah kita bersih lahiriah dan batiniah? Nah, seperti umat Islam ini, dia membersihkan lahiriah dan batiniah. Mengerti nggak kamu tentang puasa ini? Nah, jadi pada peristiwa nanti yang dijelaskan oleh Lau Kok Seng nanti, ini terjadi juga. Nanti yang tanggal 4, tanggal 5 itu kita pun puasa 1 hari. Puasa ya Pak ya? Iya, puasa 1 hari juga. Kenapa? Peristiwa nanti yang dijelaskan tadi, sehingga kita kalau makan buka puasanya nanti, itu masakan tidak boleh dipanaskan. Nanti akan dijelaskan. 1 hari itu harus gelap gulita, dari pagi sampai malam tidak boleh ada asap. Iya, tidak ada lampu atau penerangan apapun ya. Dia tidak masak kan, tidak masak. Nah, itulah terjadilah puasa. Tenang, kita merenungkan peristiwa nanti akan dijelaskan. Wah, sangat seru nanti akan dijelaskan oleh Tauchin Lau Kok Seng nanti. Nah, nanti masuk ke Hong Wu nanti, itu seorang raja yang nanti terkenal Liang Wuti itu. Nah, itulah ditetapkan mulai saat ini, dan setelah Nabi Konghucu dia menghitung menata kembali kalender, maka itu jadi Kongzili itu. Nah, mulai dipakai sampai sekarang. Nah, jadi dalam hal ini di agama Konghucu itu banyak hari besarnya sebetulnya, lebih kurang ada 17, ada yang mengatakan 15. Setelah saya hitung-hitung di musim semi ini jadi ada 4 musim. 4 musim. Ya. Chunxia Ciutong, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, sudah itu ada Cengbing. Nah, sudah itu ada apa? Tuan Ucie yang kita bilang tadi, Sembayang Bakcang tadi. Hari lahir Nabi Konghucu, hari meninggal Nabi Konghucu. Sudah itu ada malam tadi Jikau Me atau Sacap Me. Nah, kenapa Jikau Me Sacap Me? Di sini garis besarnya saya ambil. Karena kalender Mandarin Tionghoa ini, Kongzili ini, dia hanya 30. Seperti tadi Komaria kita 30, 29, 30. Maka tadi kaum kabisat tadi yang datang orang Tionghoa bilang itu namanya Lungue tadi atau bulan lompat tadi. Nah, baik. Jadi itu ada berapa hari. Sudah itu di tanggal 4 bulan pertamanya juga ada ibadah.
Bulan 8 juga ada. Nah, yang kita lihat cap gomenya tadi rame, penutupan perayaan tadi. Ya. Nah, itu juga hari besar memperingati karena bersyukur kepada Tuhan telah memberi berkah dan ini kepada malaikat mubi telah merawat kita. Nah, nanti kita ada lihat nanti bulan 7 bulan Cit Gue Puah. Nah, di sini juga sembahyang kepada arwah-arwah atau leluhur ibu kita. bapak kita, kakek nenek moyang kita. Nah, di sini banyak dari aliran yang lain dia mengatakan sembahyang hantu. Saya rasa tidak etis lah, Salah bukan ya, salah, bukan. tidak etis lah. Iya. Nah, tidak etis Salah lah. menyebutnya. Salah menyebutnya memberi nama. Tidak Sembahyang seharusnya kepada menyebut arwah, seperti itu. leluhur. Iya, arwah leluhur kita. Ya, tetapi kepada pahlawan, orang tua pahlawan yang COVID, pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang berjasa penuh, itulah nama kita bilang Cing He Ping, Cing Ho Peng tadi, hari sembahyang persahabatan. Nah, nanti dimasuk bulan 8 tanggal 15 itu karena gravitasi bulan terhadap bumi ini tinggi, itulah terjadi banjir madani. Jadi ini hari saya sebutkan, ini adalah sekarang bulan 2 baru mau masuk bulan 3. Nanti 6 bulan lagi kita lihat itu akan pasang besar madani atau pasang rof tadi. Sedangkan ini sudah mulai ada nampak-nampaknya, belum lagi nanti itu akan besar. Sedangkan tanggal 5 bulan 5 ini dekat lagi itu Cheng Beng, matahari dekat sama bumi itu terjadi gravitasinya. Jadi beda sama yang ini hari kita cerita Cheng Beng tadi, dia di lintang selatan 1,4 iya, garis 104. khatulistiwa kalau nggak salah ya, ada Pak di ya. bawahnya. Ini dia di atasnya. Nah, terjadi itulah namanya Tuan Uci. Itu pun ada Alkisah ceritanya. Nah, jadi Alkisah secara singkat Cheng Bengnya ini hari sudah saya bedal. Cheng kita harus bersih, Beng harus jelas, membersihkan kuburan, orang tua punya, leluhur punya, ini semua sanak family atau yang berjasa pada kita semua. Tetapi yang konteks sebenarnya kehadap diri kita sendiri, pribadi kita, keluarga kita, benar nggak kita bersih lahiriah dan batinia seperti saya bilang tadi, umat Islam kita ini tadi, dia lagi membersihkan itu lahiriah dan batinia. Itulah takwa, berbakti dia kepada apa yang diajarkan oleh leluhurnya, kepada nabinya, begitu juga agama Konghucu, dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka Tuhan bilang, Tiena, Sang Tiena. Maka Tuhan bilang tadi, Wi Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan, Tien berkenan. Nah, jadi dengan bersih lahiriah dan batinia, sehingga pada hari ini mengimplementasikan adakan Cheng Beng. Doa tadi sudah dibawakan tadi. Jadi doanya tidak ada meminta, memohon apa-apa kepada ini arwah. Arwah dia juga mungkin jasanya, kalau nggak cukup dia juga payah. Jadi kita mendoakan, mengirim doa pada mereka tadi. Agar mereka bereinkarnasi kembali. Konghucu tidak bercerita reinkarnasi. Itu adalah urusan yang Maha Kuasa, Sang Khalik semesta alam. Kenapa kalau Anda berbicara tentang reinkarnasi tadi, Nabi Konghucu berkata, Pucesen Hecese, tidak tahu tentang kehidupan hari ini, besok lusa. Kenapa begitu jauh Anda berbicarakan tentang kematian? Kematian itu adalah urusan Sang Khalik semesta alam. Kehidupan ini kamu lakukan seperti ini hari kita. Berbuat baik, tentang kehidupan, itulah yang disebut Tien Tao Yu Jen Tao Xiu Qi. Kalau kita pinjam sahabat kita umat Islam, itulah namanya Hablul Minallah, Hablul Minalnas. Tentang Hablul Minalnas ini kau lakukanlah dengan baiknya. Hablul Minallahnya dengan sendirinya dia akan naik. Tentang reinkarnasi tidak atau inkarnasi, itu bukan urusan kita. Itu Sang Khalik semesta alam. Gitu sabda. Tetapi dia memang ada atau tidak adanya, kita tidak bisa mencampuri. Kita manusia tidak mencapai di situ, ya baik. Jadi saya kembalikan kepada MC kembali. Oke, baik, sangat sungguh luar biasa sekali ya tentang cerita mengenai Qingming ini. Nah, yang saya dengar itu mengenai Qingming itu mengenai terjadinya silaturahmi ya. Kadang-kali itu ada silaturahmi antara keluarga dan sanak saudara yang sudah berkelana di luar, mereka akan kembali untuk berkumpul dengan keluarganya kembali untuk menjadi sebuah reunian keluarga ya. Iya. Terus ada juga itu kayak persatuan dan kesatuan dalam keluarga itu selalu terjaga. Dalam Qingming ini ya, memang terjadi ya hal-hal seperti itu ya, Pak Changlop. Iya betul, karena baik nanti supaya tadi kan saya bilang saya akan menjelaskan tentang itu ya. Okay, tapi pertanyaan ini bisa saya jawab dulu. Karena kalau kita hari besar, hari raya, kita masing-masing punya keluarga. Dan punya keluarga di dalam satu kota pun kita pasti ikut sama mertua atau sama menantu atau bagaimana.
kan merayakannya atau apalagi di luar kota atau luar negeri masing-masing. Tetapi Qingming maka itu kita lihat nanti berapa hari lagi seminggu akan ramai datang ke kota Medan, ke kota mana kelahirannya itu masing-masing, sehingga terjadilah reuni secara keluarga yang sebenar. Kenapa begitu? Karena leluhur kita kakek nenek hanya satu, kakek luar kakek dalam satu, jadi 4. Jadi ini masing-masing punya tempat, nengok tempatnya masing-masing. Sedangkan ibu bapak satu. Jadi maka itu terjadilah reuni keluarga tadi. Ya, jadi itu sebetulnya. Oke, baik Pak Canglo, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Pak Tauchin Laokoseng. Nah, mengapa Cengbing ini selalu dilaksanakan oleh umat Konghucu setiap tahunnya? Karena dalam cerita Cengbing ini ada yang kisah yang paling tertua adalah kisah tentang Ci Cetui yang setia kepada Chongqi Song-e pada suatu kediaman pada saat sakit. Jadi dia rela mengiris daging pahatnya untuk makan jajarannya. Kenapa diiris? Nah, jadi setelah Chongqi tersebut menjadi raja, dia lupa terhadap pengorbanan Ci Cetui tersebut. Pada saat melihat syair yang gantung di dalam istana. Langsung raja tersebut memerintahkan prajuritnya untuk mencari Cetui. Dan dengar kabarnya dia berkediaman di hutan Minsan. Nah, raja tersebut memerintahkan prajuritnya untuk mencarinya di dalam hutan. Dicari-cari nggak ketemu Cetui-nya. Nah, jadi raja berpikir dengan membakar hutan maka Cetui tersebut akan keluar dari hutan. Ternyata hutan dibakar selama 3 hari 3 malam, Cetui-nya masih belum keluar atau muncul. Maka begitu raja tersebut memerintahkan kepada prajuritnya untuk mencarinya kembali dalam hutan. Setelah mencari dalam hutan ternyata menemukan jasad Ci Cetui tersebut dengan berangkul dengan ibunya. Dari sana peristiwa tersebutlah maka memperingati dilarang menyalakan api atau memasak makanan. Ya, memasak makanan berarti kita panas. satu harian itu harus memakan makanan yang dingin ya. Dari pagi sampai malam dan tidak boleh menyalakan api atau kompor apapun untuk apa ya. Yang tadi saya jelaskan tadi. Iya. Nah, jadi itulah kesetiaan seseorang zaman dahulu. Apakah kesetiaan sekarang ini masih ada tidak? Kita kembali memikir elingnya tadi. Dia rela karena atasannya pangeran muda tadi, karena digosipkan yang enggak sehingga dia mengungsi ke hutan tadi yang cerita dijelaskan tadi, sehingga sakit kurang makanan, itulah rela dia mengiris ya. Ya, mengiris daging makan dia. tadi. Nah, jadi dengan peristiwa ini yang dijelaskan oleh Laokoseng tadi, kita akan menjadi sebuah renungan dan harus menjalani ini tadi. Maka itu pada nanti tanggal 4, tanggal 5 kita juga berpuasa pati geni, ya, asap, dan buka puasa nanti makan tuh nggak boleh dimasak, panaskan baru dimakan nanti buka puasanya gitu. Nah, jadi alkisah yang demikian awalnya. Baik, saya tambahin. Iya, sangat seru karena sekali. Karena berhubungan sama hari puasa ini, bulan ini gitu. Bulan Ramadan ini ya, Pak ya. Iya, baik. Oke, baik pemirsa. Nah, inilah penjelasannya tentang alkisah, tentang korelasi perspektif agama dalam Qingming ini di dalam agama Konghucu. Nah, sebelum kita menyaksikan yang satu ini, bagi pemirsa TVRI yang ingin berinteraksi boleh menghubungi ke nomor telepon 81161000386. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi yang berikutnya, marilah kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Oke, baik pemirsa, kita lanjutkan kembali tentang perbincangan kita dengan Bapak Tauchin Laokoseng. Nah, sebetulnya ini adalah sebuah juga ajaran leluhur tradisi kita dari budaya agama Konghucu
atau Rujiao itu berfirman Tuhan, satria, atau setia kasih dan bersyukur kepada Tien. Nah, kepada Pak Tau Chin Lau Kok Seng, mungkin ada sedikit tambahannya lagi atau ada cerita lain lagi mengenai Qingming ini? Ada memang. Itu cerita lain itu mengenai pendiri dinasti Ming, Hongwu, yang namanya Chu Yanchang. Pada tahun 1328 sampai 1398 sebelum Masehi. Jadi raja tersebut dia ingin mencari makam kedua orang tuanya. Dia menyuruhkan seluruh rakyat berziarah ke makamnya keluarga masing-masing dengan menandakan yang sesudah ziarah berarti yang belum berziarah. Berarti ziarah tersebut merupakan ziarah orang tuanya. Begitu kan ada yang enggak semuanya yang datang berziarah, ada yang datang, ada yang enggak. Jadi begitu banyak yang belum datang, jadi begitu banyak kuburannya, jadi nggak tahu yang mana kuburan orang tuanya. Jadi raja sebagai ini kan sebagai Tien firman, jadi raja tersebut memohon kepada Tien, jadi meminta petunjuk agar bisa menemukan makam orang tuanya. Nah, begitu dia mohon, selesai mohon, jadi terjadi angin. Oh, terjadi itu ya, angin yang angin berputar bertiup. ya. Ya. Kasar dan kecil, tiba meniup sesuatu kertas sembayang itu berputar ya, kecil dan terus berhenti di atas suatu makam nisan tersebut. Dan jadi raja tersebut itu melihat ke tempat yang kertas yang jatuh di atas nisan tersebut, ternyata benar orang tuanya. Begitu lihat baca nama kedua orang tuanya. Nah, dari sanalah memperingati ziarah. Raja tersebut senang sekali dengan menemukan makam keduanya. Dia setiap tahun melakukan Qingming ziarah tersebut. Dan juga maksudnya menyuruh seluruh rakyatnya untuk juga berziarah ke makam kuburan orang tua mereka masing-masing ya, dan para leluhurnya. Nah, di dalam ziarah itu biasanya para rakyat itu akan menyediakan apa? Apakah ada perlengkapan lain sembahyang yang akan maksudnya disembahkan ke depan batu nisan tersebut? Ya, biasanya ada sepasang lilin atau dupa dengan makanan buah-buahan atau makanan kue-kue gitu. Itu dan melengkapi dengan peralatan kertas sembahyang, ada yang kertas kim chua dengan koci yang bulat, seperti gitu. Ada beberapa ya. Nah, itu saya dengar itu setelah dibakar itu kan dia akan menumpuk tinggi. Yang menumpuk tinggi itu akan menjadi sebuah gunung emas dan perak. Biasanya disebut itu Kim Gin Sua ya. Apa benar itu Pak Chang Lau? Seperti itu kah? Ya, ada cerita seperti itu yang pernah saya dengar gitu. Jadi gini, nggak usah di akhiratnya, di dunia kita kan nampak dia menjadi abu, sebuah tumpukan. Tapi kalau di alam barzah itu atau alam baka tadi sana, dia menjadi imsan. Imkan insan tadi. Sebenarnya apa yang dilakukan makna daripada kita orang Tionghoa ini? Maka dari Nabi Konghucu itu terlalu tidak dihimbau. Karena itu termasuk sebuah adat istiadat budaya yang sudah berjalan sekian lama. Tadi kita dengan 636 sudah mulai ada tadi ya ibadahnya. 636 ya. Dari Jie Zitui tadi. Jadi sebelumnya juga sudah ada. Setelah dipelajarin lebih dalam dan diminta petunjuk, itu adalah mengambil energinya. Sedangkan ini kita kan bilang jie-nya, energi panas. Jadi sehingga para arwah ini dia bisa mendapatkan kepanasan. Karena income itu adalah dingin, jadi mereka kedinginan. Jadi kalau ada lagi cerita-cerita yang lain, itu alamnya mungkin alam beda. Tapi kalau alam yang kita sebutkan tadi, ini alam yang benar-benar kita orang tua kita yang sudah terawat terurus tadi, maka di rumah ada bongpai kita punya sincupai tadi. Ini ada. Jadi dia punya arwah tadi ada di kuburan dan ada di rumah. Dia bisa berpindah dua. Jadi sudah terawat. Kalau yang pahlawan di makam pahlawan ada terawat. Jadi yang dibilang begitu tadi sebenarnya untuk siapa? Nah, itulah tadi dibilang alam lain lagi. Dia meninggal seperti pesawat meledak di atas atau di laut, dia hilang. Arwahnya penasaran, gentayangan. Badanianya dia nggak bisa.
Mau ambil abunya tempatnya nggak bisa. Jadi inilah dia makanya yang tadi dibakarkan demikian. Semoga Ngambil mereka energi dapat panasnya energi untuk panas menyerap tadi ke beliau. ke ruh mereka tadi. ke roh. Karena dia ada roh kehidupan, roh perasaan atau insting nalar tadi, baru ada satu yang roh sebenarnya. Jadi itu arwahnya aja, bukan ruhnya. Jadi antara tadi cieci sama nyawa ini bersambung, inilah dia baru bisa menghidupkan roh ini. Jadi kalau gampangnya kita bilang dengan adanya listrik sama minyak tadi, positif negatif ya tadi, dia akan hidup, dia terjadi energi seperti lampu ini begitu. Dengan adanya itu dia baru bisa hidup, baru bisa terang dengan adanya filamen ini. Jadi manusia pun demikiannya. Jadi ada bendanya, ada sarananya, dia baru bisa hidup. Nah manusia pun gitu. Jadi dia punya sarana, dia punya benda U-nya ini sudah tidak ada. Inilah kita berikan itu semua. Jadi sebenarnya gitu. Bukan ada tidak ada, percaya tidak percaya. Karena alam ini terlalu misteri, itu kebesaran Tuhan. Sehingga kita nggak bisa terlalu mendahului dia. Karena persoalan nyawa ruh ini adalah persoalan sang khalik semesta alam. Kita bisa menganalisa, membaca, dan mendapat petunjuk. Nah, membaca, mendapat petunjuk dari para suci, para nabi terdahulu adalah demikian. Karena di Lici, catatan ini semua ada. Nah, di Secing ada membacakan sehingga dijelaskan oleh Sesu Ucing, di Sucing masalah tata negara ini tadi. Nah, jadi agama Konghucu ini sebetulnya dia sangat lengkap dalam hal tentang ini. Tapi bagi Nabi Konghucu tadi, yang perlu tentang kemanusiaan, hablum minan nasnya dulu kita bicarakan. Kalau ini tidak beres tentang manusia, kau berbicara tentang vertikal saja, itu akan berat. Baik, saya kembalikan kepada Anda kembali. Oke, baik. Ini seru sekali ya tentang pembahasan perspektif korelasi ini kan tentang mengenai Qingming ini. Mungkin kepada Pak Tao Chin, Kok Seng ada sedikit tambahannya lagi untuk bercerita lebih apa gitu tentang masalah Qingming ini. Sepertinya nggak ada lagi. Ada nampaknya. tambahannya. Ya, Nah mungkin baik. bisa kepada Pak Chang Lao Muslim Linggu penambahannya kira-kira Penambahan apa gini, gitu. dari tahun Yang mau lalu saya diceritakan. perhatikan muncul sampai tahun ini. Itu sangat di mensos ya, atau mensos itu lah Iya, ya, iya. karena kita gatek kan. Itu sangat ramai kali, ada cerita Qingming orang tua tadi bersajak. Nah jadi sajak ini dia berkata gini, Qingming sejie yi fen fen, lu sang xing ren yi ren fen. Nah ini di saat Qingming ini, cuaca mah remang-remang panas dan ada kadang-kadang dia masuk rintik-rintik hujan kan. Bener. Nah, jadi yang menjalan ke sana sampai gentayangan, apalagi yang baru meninggal, apalagi pacarnya, ibu bapaknya yang disayangi tadi. Jadi setelah sampai di sana dia betul-betul nanar pening itu ini nih. Nah, apalagi yang tidak ketemu sama orang tuanya atau leluhurnya atau pacarnya tadi, atau suaminya tadi, dia betul-betul Galau ya. galau lah gitu. Sekali ya. Jadi yang ini kita cerita tentang leluhur. Jadi kita cancai Jusien, ya, Qingzhen itu leluhur, Jusien itu leluhur, Qingzhen yaitu bapak dan ibu Fen Mu Qian itu. Kita beri depan, waduh baru kita sadar. Ibu bapak kita sudah meninggal, sudah kembali ke tanah. 4 unsur yang tidak abadi kembali ke sana. Kita baru cerita saya hecu lah. Jadi ibu bapak saya ini dari mana datangnya? Asalnya dari mana? Dan gitu dia ya. sekarang kemana perginya ini? Di situ kita sudah akhirnya mulai sadar. Jadi para taucin, para pemirsa, agama apapun, siapapun, suku bangsa pun, apalagi kita orang timur, kita akan merasa tuh sampai di kuburan kita akan berdoa, berziarah, kita sedih kadang-kadang bisa ada menabur bunga, datang orang Tionghoa juga ada menabur bunga, ada juga dia suka semasa hidupnya makan ini, dikasih sembahyang Dikasih, makanan iya, ini. apa yang mereka sukai akan kita persembahkan ya. disajikan. Itu demi hormat saji dia. Nah, sampai ada sedikit minum-minuman panas, arak itu bukan untuk apa? Sebetulnya untuk memanaskan udara, karena arak itu mengandung udara, energi chi panas Iya, tadi. chi panas, ya. Apalagi yang tadi dengan Akan bakar menguap tadi. ya. Iya, jadi sebetulnya tujuan itu. Kalau betul dimakan tadi, diambil, Aduh. kita lari kalang kabut Lari kalang semuanya. kabut, Ya. benar Baik, sekali. jadi setelah begitu, ibu bapak saya datang dari mana? Leluhur nenek moyang kita dari mana?
Nah ini semua adalah rentetan cucu, tai-tai ya. Semua ada hubungan dan ada jodoh sebab akibat. Begitu juga Anda semuanya juga pemirsa, semua ada hubungannya. Jadi di sini kita harus renungan. Itu hubungannya apa? Yaitu hubungan darah kita. Hubungan siamai dan daging tadi itu tadi kalau kita dari hidup tadi adalah dari lembaganya tadi ada positif negatif atau yin yangnya tadi. Kalau secara kedokteran ada spermatozoid ovum telurnya tadi. Nah di sini dengan darah tadi sehingga lahirlah kita. Jadi kalau begitu kita datang dari mana asal usul kita? Yaitu dari orang tua kita. Orang tua kita dari orang tua dia, nenek lulu. Nenek itu ada dari mana? Nah inilah yang terus dilestarikan sampai sekarang. Nah jadi kalau memang gitu, ibu kita pergi, orang tua kita pergi kemana? Nah inilah tadi ada yang seperti dijelaskan tadi arwahnya, ada yang tadi atau badannya yang tidak dapat. Inilah yang kita kirimi doa tadi. Kalau ada tadi kita menghormati tadi, sehingga di rumah ada sincupai, di kuburan ada bongpainya. Nah inilah kita menghormati. Nah karena dia tadi yang saya jelaskan ada sanfenship, satu adalah nyawa. Bukan roh ya, ingat nyawa. Atau arwah kehidupan, yaitu tumbuh-tumbuhan ini seperti bunga ini. Arwah, bukan roh, ingat lagi ya. Arwah seperti binatang tadi dia punya kehidupan, punya arwah. Insting nalar tadi. Kita manusia baru ditambah satu roh tadi. Itulah yang namanya sing watak sejati. Jadi ling itu sangat mujizat sing. Jadi kelebihan manusia kita inilah punya watak sejati tadi. Ya. Nah dengan sendirinya kita tahu kita akan mencari kita punya akar. Kita punya akar pokok. Kenapa kita bilang cari akar pokok kita? Sedangkan pohon daunnya dia pun tahu dia gugur dia jatuh ke akar pokok. Maka itu dari akar benih-benihnya itu mulai kita. Iya, akar pokok di mana? Dari lembaga. Lembaga itulah yang tumbuh menjadi pokok, menjadi akar. Maka itu sering mengatakan, kin pun lu, encai pada dasarnya akar pokok, lu nggak tahu mau berbicara apa sama saya. Nah jadi di sini Nabi Konghucu membedal itu sangat dalam. Nah kalau kita sudah mengerti, ini adalah adat istiadat. Sebetulnya tidak kalang orang Tionghoa saja. Kita di Indonesia inilah hari besar, hari bersyukur. Maka itu kita lihat umat Islam ini pas hari ini juga dia bersyukur, berterima kasih. Maka itu dia adakan ibadah malam, takbiran, ada itu ini, ada berdoa itu ini. Begitu kita orang agama Konghucu mengadakan ibadah. Ini adalah hari bersyukur. Kan-en cie. Ya, kan-en berterima kasih karena apa? Sudah berjasa, maka itu kita bersyukur, kita harus berbakti. Nah, jadi kembali supaya kembali kita jelaskan Qing Ming tadi lebih tegas ya. Qing Ming Cie. Qing itu sebetulnya sih apa? Semua sudah terjawab. Artinya yaitu kita harus ya Qing Lian bersih bahagia badinia. Qing Qing kita harus tenang. Nah, Qing Pai berarti harus bersih lahiriah dan batinia. Jujur, jernih, bersih dan tahu malu. Jadi Qingnya itu ya. Ya penegasan. Ming itu kita harus tahu, Ming itu Mingli, mengerti tentang peraturan kebenaran. Karena Li itu dari mana datangnya? Yaitu dari Tao. Tao adalah jalan, peraturan kebenaran. Tao adalah Li, peraturan kebenaran. Baru ada Te, Tao Li, Tao Te. Nah jadi kita betul-betul harus Mingli, mengerti tentang peraturan kebenaran ini. Baru berkebajikan. Mingse, jadi kita melakonin pekerjaan ini hari. Kita beribadah. Apakah yang kita ibadahkan, apakah tidak melanggar daripada yang diajaran para suci, para nabi leluhur kita ini semua. Nah sehingga kita melakukannya tidak overacting dan tidak hanya seremonia mengasih orang lihat saja. Wah bakar mobil, bakar ini rumah ini besar-besaran, villa itu. Kalau betul, coba bisa diterima. Kalau betul, bukan kaya, bakar senjata aja, nuklir di situ. Orang tua kita leluhur kita akan menjadi raja neraka. Tidak benar. Jadi banyak yang salah keprah di sini. Disinilah Nabi Konghucu tadi berkata, ketahuilah kehidupan kamu. Pucesen, hecese. Apalagi tentang kematian itu alam orang yang meninggal tuh ada hal yang senang, yang berbahagia. Tadi dia cincin tenang. Ada yang mati penasaran seperti tadi meledak pesawat atau di kapal lain. Dia sangat susah bergentayangan tadi. Apalagi kamu bakar yang begitu-gitu tuh apa gunanya bagi dia? Dia tidak bisa terima. Tidak bisa terima, dia hanya perlu energinya saja. Jadi energi panas tadi memang besar villa tadi, mobil tadi, itu hanya berapa jam dia dapat. Setelah itu dia tidak dapat lagi.
Itulah doa daripada Nabi agama Konghucu. Dia bilang, Wite tahunnya hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Begitu sahabat kita agama Islam, hanya anak yang soleh bisa mengangkat arwah orang tua. Soleh itu apa? Berkebajikan. Ya, jadi kita hati-hati. Nah, setelah ini, setelah Minghua, jadi kita belajar tentang Dharma. Tentang Dharma kita pelajari sesuai agama keyakinan kita harus ngerti. Benar gak yang diajarkan itu? Kalau mengerti kita jalani, nah sehingga kita tugas secara manusiawi, secara keagamaan, secara ketatanegaraan, maka itu banyak orang agama Konghucu adalah agama filsafat. Di samping filsafat, dia filsafat apa? Antroposentris, aksiologi. Jadi dia sudah mengatur kemanusiaan ini, dia mengatur ketatanegaraan, baru masuk ke aksiologi tentang perasaan kamu, hubungan kamu tentang ketuhanan. Hablum minallahnya, Tien taunya ini. Jadi dia sangat dalam. Jadi kalau kita mengerti itu dengan sendiri kita insaf sadar, oh kiranya demikian. Jadi sehingga tentang kemanusiaan kita jalani dengan benar dan baik, sehingga berkebajikan. Sehingga ada hubungan kita ini saling berwelas kasih menjadi harmonis untuk secara duniawi. Nah, jadi dengan sendiri kita menjadi manusia setelah bersih-bersih, kita tahu dengan kehidupan ini dengan baik, dengan sendirinya apa yang kita lakukan ini akan diridhoi, maka itu kita sudah pasti, wah hidup kita, lahiri dia, batini dia, kita akan menjadi baik. Kira demikian. Oke, baik. Wah, ini ceritalah penjelasan tentang Qingming ini seperti apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita pelajari dari mengenai Qingming ini. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita yang lebih seru lagi, marilah kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Baik, pemirsa, kita kembali lagi berbincang-bincang tentang korelasi perspektif agama dalam Konghucu itu di dalam Qingming atau Qingming ini. Nah, kepada Pak Changlo mungkin ada tambahannya lagi tentang penjelasan yang tadi. Baik, jadi Sanja itu sangat panjang. Tadi takut saya waktu nggak cukup sehingga saya lompat-lompat. Tapi intinya saya ambil. Jadi kalaulah memang demikian, sehingga alangkah besarnya, maha agungnya, ya, dan maha Tuhan, leluhur kita, para nabi, leluhur kita semua, orang tua kita. Nah inilah kita harus menghargai, menghormati ini tadi. Sehingga terjadi Qingming yang tadi, dia wariskan kepada kita. Kalau kita sudah tahu demikian, kita datang dari mana, harus kembali kemana, dan bagaimana menghormati. Nah dengan hatinya, hati kita itu akan lega ini hari. Seperti tadi yang disebutkan doa tadi. Kalau saya tidak datang sendiri sembahyang atau datang berziarah ke kuburan, saya seakan-akan tidak pernah sembahyang, tidak ada. Berarti tidak menghormati. Berarti saya sudah melanggar batinia saya itu ini tadi. Jadi kita akan merasa itu adalah punya hubungan darah sama kita. Nah itu kalau dalam pantunnya, 掌现是一种血脉的传承和滋润. Jadi wah saya merasakan mempunyai hubungan darah kiranya yang saya sembayangi ini. Kalau yang dari ibu bapak saya, kakek leluhur, yang dari istri saya punya, memang dia tidak ada hubungan darah. Tapi setelah nanti Anda sama istri Anda, anak cucu kamu sama kamu punya hubungan darah. Jadi kita menghormatinya, memang tidak punya hubungan darah. Nah, jadi setelah kita berarti menunaikan tadi sejen tanggung jawab kita terhadap istri kita, punya orang tua atau kakek tadi. Nah, jadi kalau memang gitu berarti kita juga bersyukur kakek si A si B tadi melahirkan anak saya si Ani ini, sehingga ini hari anak Ani ini yang bagus, bisa sayang, bisa ini. Maka itu saya menghargai kamu sebagai leluhurnya. Nah inilah yang akan kami teruskan regenerasi ke belakangnya ini tadi. Nah ini sehingga menjadi sebuah tradisi yang sering kita dengar itu Long Te Chuanzhen. Nah kenapa Long? Itu Raja Kuning dia memakai selempang kuning emas. Jadi long gambar naga itu, Long Te Chuanzhen. Jadi inilah yang diteruskan panjang memanjang tadi. Nah inilah Zhu Jia Se Xiang, karena agama Konghucu sebetulnya disebut Rujiao. Rujiao ini kalau kita pinjam istilah daripada sahabat kita
agama Islam itu agama samawi dari langit, turujau, yang berkebajikan, bertindikan, yang diturunkan dari Tuhan atau Tien Tao atau Ta Tao tadi. Nah, jadi cara pemikirannya dalam bahasa Inggrisnya disebut yaitu itu Confucianism. Confucianism. Jadi setelah kita mengerti, kita meneruskan adat istiadat, kita estafetkan tradisi yang baik dan benar. Karena tradisi ada yang tidak baik, ada yang tidak benar. Budaya pun ada yang baik, ada yang tidak benar. Nah, inilah banyak orang bilang ini tradisi walang punya Chow Sien Chokong. Nah, ada benarnya juga. Tapi yang sebenarnya Chow Sien Chokong tadi dari mana datangnya? Dari mana asalnya ya Pak ya? Iya. Itulah namanya Chow Kong Tali. Chow Jadi Kong dia Tali. hanya bisa Chow Sien Chokong, tapi dia nggak tahu usulnya dari Chow Kong Tali. Kenapa dari situ ada Sun itu 24 berbakti. Yao Sun I Tan Wen U Chow Kong. Chow Kong Tali. Disinilah dia membenahi ini hari, baru ada buku ini, baru dikembali, disalin bersih, dikasih bagus oleh Nabi Konghucu menjadi buku, baru murid-muridnya dibenarkan ada Ta Xie Chong Yong, ada Mence tadi. Kalau sebelumnya, nah yang tadi Anda lihat saya pegang tadi ada Lun I. Dan Lun I ini percakapan antara Nabi Konghucu dengan murid-muridnya tadi. Terjadilah akhirnya muncul Dialog, dari Sesu Ucing. Jadi di antara 4 kitab di satu ini. Jadi asal sini. Sedangkan yang lain ini adalah tradisi dari tadi Long Techuanjen, daripada nabi-nabi tertua atau raja-raja suci tadi yang mendapat firman Tuhan. Itulah yang disebut Tianzi tadi. Tianzi tadi itu adalah sebutan seakan-akan anak Tuhan, anak Tien. Tapi Tianzi ini dia mewakili Tuhan untuk menyebarkan agama ketauhidan yang berfirman Tuhan. Nah, inilah buku ini akhirnya disalin, kasih bagus oleh Konghucu tadi. Tadi dia terdapat di batu-batu, pohon-pohon, kayu-kayu, tulang-tulang mana. Itu semua itulah terjadi Chow Yu Lie Ko tadi. Yang ada gentar rohani tadi selama 14 tahun dia mengelilingi. Itulah mengumpulkan buku ini. Kalau tidak ada. Jadi firman Tuhan itu diturunkan pada raja waktu situasi tempat yang berbeda. Nah, inilah yang dikumpul-kumpulkan. Itulah menjadi sambil mengajar. satu kitab ya. Iya, ini yang dibenahi. dijadikan Menjelang 3 tahun terakhir beliau akan meninggal. Inilah dibenahi. Akhirnya dipersembahkan kepada Tien di meja bulat. Kenapa? Kita lihat yang terakhir ada. Mungkin banyak Tauchin tidak memperhatikan. Kita peletakan batu pertama yang terakhir ini di Jawa Barat itu, Pusdiklat. Kenapa pakai meja bundar? bulat. Oh. Banyak nggak pertanyaan Tauchin artinya kan? itu apa ya Pak ya? Nah, di sini mungkin Bapak bisa karena jelaskannya. bumi langit ini bulat tiada hingga kalau besar. Kalau kecil dia tiada sampai, itulah yang kamu ucapkan utau i kuasa 1 titik ru tadi. Jadi sedangkan kalau segi 4 ada utara, selatan, timur, laut, ada 8 penjuru, ada atas dan bawah. Jadi ini untuk malaikat bumi atau malaikat-malaikat yang mengadakan menjaga bumi ini. Nah, jadi itu adalah melambangkan ketuhanan bulat itu. Nah, lebih baik. Setelah tadi kita mendapat begitu, ajaran ini yang begitu boleh katakan sempurna dan dikatakan sebuah pendidikan Chiao I, Chiao Hua. Setelah dia menjelaskan dan dijelaskan, terjadi buku ini, terjadi yang lain, maka itu kita tahu kita masuk ke jalan suci itu dan ada buku namanya Chong Yong tadi. Jadi demikianlah sebuah semangat Chingsen tadi menerusin namanya adat istiadat yang bagus. Itulah disebut tadi maka itu Wi Tetong Tian, hanya kebajikan Tuhan Tian berkenan. Jalan ketuhanan harus ditempuh oleh jalan kemanusiaan, yaitu Tian Tao Yu Jen Tao Xiu Qi. Jadi berbagai ratusan kebaikan berbajik diutamakan. Paisan Xiao Wi Xian. Maka itu kita ada berterima kasih. Xie Tian Zhen. Kira demikian, saya kembalikan waktunya. Oke. Nah, sebentar lagi ini waktu sudah akan memasuki sesi terakhir kita ya, sudah untuk penghabisan. Mungkin kepada Pak Canglo Muslim bisa memberikan sedikit kesimpulan dari cerita yang kita tadi bincangkan dari awal. Baik, karena waktu jadi tidak para Tauchin tidak bisa bercerita panjang lebar. Kalau ingin lebar nanti kita bisa ketemu. Iya, ke sekretariat kita ya. Sekretariat kita ke kantor, ngobrol. iya. Jadi aspek religiusnya yang kita bicarakan sama aspek sosialnya. Pentingnya di sini. Dari kunci Qingbing ini tadi sudah kita jelaskan tadi. Jadi dari aspek religiusnya di buku Lici ini ada tercatat di bab 22. Itu sempurnalah sebuah persembayangan sesungguhnya ialah yang terbesar untuk semua hal. Semua hal itulah harus kita lakukan tadi. Menghormati orang tua tadi, berbakti pada leluhur kita sama kepada langit. Maka itu sembahyang itu tetap kepada Tien tadi dulu. Baru ke apa nih tadi, kepada yang menjaga itu tadi,
kuburan itu tadi, baru ada auto tadi kita lihat ada yang kecil, baru bisa sembahyang kepada leluhur kita tadi. Jadi dengan itu sempurna semua, sehingga piranti-piranti yang tadi disebutkan itu tadi, mau dibilang perlu-perlu, tapi kalau kita tidak mampu dan tidak ada, itu boleh kita sederhanakan. Yang penting hati kamu bawa dengan sebenarnya. Pokok daripada inti ajaran agama itu apa? Yaitu berbakti, memberi hormat tadi, religiusnya. Sehingga kita menjadi seorang jin sesusilaan muliawan tadi, berbakti tadi. Nah, betul-betul kita patuh, sujud. Kalau ada yang mau di kelenteng, di miau itu silakan. Nah, kalau mau di rumah juga boleh. Nah, aspek sosialnya tadi di kitab Lici ini juga, yaitu di ayat 1 dan 3-nya tadi juga menyatakan di antara semua hari-hari besar atau jalan suci ini tadi, kehidupan manusia ini adalah 5 pokok dari ucing ini tadi, yaitu tentang duka cita ini. Tentang duka cita ini kita harus perhatikan tadi yang disebutkan tadi, tentang ulang tahunnya, kelahiran kematiannya, tentang pahlawan-pahlawan ini kita harus perhatikan tadi. Sudah itu dengan tiadanya itu lebih penting, yaitu semua sembahyang itu ibadah semua kembali ke Lici ini tadi. Dengan adanya demikian, maka itu lahiriah luar kita dan batinia kita ini tadi bisa kita melestarikan, yaitu siau berbakti yang tadi disebut Paisan Xiao Yixin. Nah, itulah aspek religiusnya, aspek sosialnya yang harus kita lakukan. Oke, demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Canglo Muslim Linggo dan Pak pada Tauchin Lau Kok Seng. Nah, pemirsa, tidak terasa terasa 1 jam kebersamaan kita telah berlalu. Masih banyak yang ingin kita tanyakan, tetapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Namun, jangan khawatir jika ada pertanyaan atau kita ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang ajaran leluhur agama tradisi Ruciao, Nabi Kongzhi, atau Confucianism, silakan untuk menghubungi ke sekretariat kita di Jalan Gunung Krakatau nomor 107 dengan nomor telepon 0812 6065 4066 dan 0811 6352 0011. Terima kasih para pemirsa TVRI Sumut, TVRI Pemersatu Bangsa, dan narasumber kami Canglo Muslim Linggo dan Tauchin Lau Kok Seng yang telah berkenan hadir di TVRI Medan. Wei Tetong Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Akhir kata saya Tauchin Laksmi Soekarto sebagai MC hari ini dan narasumber mengucapkan sampai jumpa lagi. Sancai, terwujudlah kebaikan. Xie xie, Terwujudlah kebajikan. Terima kasih.